Saat pesta ulang tahun pernikahanku akan dimulai, asisten rumah tanggaku berbisik, "Jangan dimakan, kue dari mertua sudah diberi racun." Beberapa detik kemudian, mertuaku yang selama ini membenciku menyuapi kue itu ke tanganku. Saat kulihat rekaman CCTV, aku syok, suamiku dan gundiknya ikut terlibat. Kubongkar semua rencana busuk mereka. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Lula berdiri di depan cermin kamar tidur, sambil merapikan lipstik yang mulai pudar di sudut bibirnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena perasaan haru yang sulit dijelaskan. 5 tahun. 5 tahun ia menjalani pernikahan yang selalu ia impikan sejak kecil. 5 tahun menjadi seorang istri. 5 tahun merasa memiliki seseorang yang bisa ia panggil rumah. Gaun berwarna krem yang ia kenakan sederhana, tetapi cukup membuat wajahnya tampak lebih bersinar. Roni bilang ia suka melihat Lula tampil apa adanya. Tidak perlu berlebihan. Tidak perlu berdandan seperti orang lain. Cukup menjadi Lula. Lula tersenyum pada bayangannya sendiri. "Terima kasih," bisiknya lirih, seolah berbicara kepada gadis kecil di masa lalu yang dulu sering menangis sendirian di sudut panti asuhan. Malam itu, rumah terasa lebih rapi dari biasanya. Meja makan dihias taplak putih yang baru dibeli minggu lalu. Di atasnya, 2 piring tertata sejajar. Lilin-lilin kecil membentuk lingkaran cahaya hangat. Lula yang menyiapkannya sejak sore. Ia ingin malam ini menjadi istimewa. Pintu depan terbuka. Suara langkah kaki Roni terdengar ringan, diiringi suara kantong plastik yang berdesir. Lula menoleh cepat. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. "Aku pulang." Suara Roni terdengar ceria. Lula melangkah mendekat. Aroma parfum suaminya bercampur dengan wangi udara malam. Ia selalu menyukai momen ketika Roni baru pulang kerja. Rasanya seperti menerima kepastian bahwa seseorang memilih kembali padanya. "Selamat ulang tahun pernikahan," kata Roni sambil tersenyum lebar. Ia mengangkat sebuah kotak kue dari dalam kantong. Kotak putih dengan pita merah muda. Sederhana, tapi entah mengapa membuat mata Lula langsung berkaca-kaca. "Kamu beli kue?" tanyanya pelan. Roni mengangguk. Katanya kita harus merayakan yang manis-manis supaya hidup ikut manis. Lula tertawa kecil. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi cukup untuk membuat hatinya hangat. Ia membantu Roni meletakkan kotak itu di tengah meja makan. Saat kotak dibuka, aroma coklat langsung menyebar. Kue bulat dengan lapisan krim putih dan potongan stroberi di atasnya terlihat cantik. Di permukaannya tertulis dengan coklat leleh, "Selamat 5 tahun, cintaku." Lula menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Roni," suaranya bergetar. Roni melangkah mendekat dan memeluknya dari belakang. Dagunya bertumpu di bahu Lula. "Kita sudah melewati banyak hal," bisiknya, "dan aku mau kita terus bersama." Lula memejamkan mata. Tubuhnya bersandar penuh pada dada suaminya. Ia percaya. Ia ingin percaya. Ia membutuhkan keyakinan itu seperti udara. Mereka duduk berhadapan. Lilin dinyalakan. Cahaya kecil menari di antara wajah mereka. Roni memotong sepotong kue dan menyuapkannya pada Lula. "Harus kamu yang pertama," katanya lembut. Lula tersenyum dan membuka mulutnya. Krim menyentuh lidahnya. Manis, lembut, ada rasa coklat yang kuat. Ia mengunyah perlahan, menikmati setiap detik. Namun, di sela rasa manis itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Seperti pahit yang sangat tipis. Hampir tak terasa. Hampir tidak berarti. Ia menelan. Enak," ucapnya, walau ada sedikit keraguan yang ia sembunyikan. Roni memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Terlalu fokus. Terlalu dalam. "Kamu suka?" tanyanya lagi. "Iya," jawab Lula sambil tersenyum. Roni lalu mengambil potongan untuk dirinya sendiri, tetapi hanya menggigit sedikit bagian pinggirnya. Ia tidak menyentuh bagian tengah yang baru saja Lula makan. Lula tidak menyadari hal itu. Ia terlalu sibuk merasakan campuran bahagia dan haru di dalam dadanya.
Mereka berbincang tentang hal-hal ringan. Tentang rencana liburan yang belum tentu jadi. Tentang kemungkinan memiliki anak. Tentang rumah yang ingin mereka renovasi suatu hari nanti. Kalau kita punya anak perempuan, kata Lula pelan, aku ingin dia tidak pernah merasa sendirian. Roni tersenyum tipis. Tentu saja. Suara sendok menyentuh piring terdengar kecil di sela percakapan. Lula mengambil suapan kedua. Kali ini rasa pahit itu terasa sedikit lebih jelas. Sangat samar, tetapi cukup membuat ujung lidahnya berdenyut. Ia berhenti sejenak. Kok kamu tidak makan lagi? Tanyanya. Aku sudah kenyang, jawab Roni cepat. Lula mengangguk. Ia kembali memakan kuenya. Mungkin hanya perasaannya saja. Mungkin karena coklatnya terlalu pekat. Beberapa menit kemudian, kepalanya terasa sedikit berat. Ia mengerjapkan mata. Ruangan seperti bergeser pelan. Cahaya lilin tampak lebih terang dari sebelumnya. Suara jam dinding terdengar lebih keras. Kamu tidak apa-apa? Tanya Roni. Lula mencoba tersenyum. Mungkin cuma capek. Ia bangkit dari kursi, tetapi lututnya terasa lemah. Tangannya spontan memegang tepi meja. Pandangan mulai berkunang-kunang. Roni berdiri, tetapi bukannya langsung memapah. Ia justru menatap Lula dengan wajah yang tak lagi menunjukkan kekhawatiran. Tatapan itu datar. Dingin. Roni, Lula berusaha memanggil. Perutnya terasa melilit. Mual naik ke tenggorokan. Ia terhuyung dan hampir jatuh. Roni baru bergerak ketika tubuh Lula benar-benar kehilangan keseimbangan. Ia menangkapnya sebelum kepalanya membentur lantai. Lula, suara itu terdengar berbeda sekarang. Bukan lembut. Bukan penuh cinta. Melainkan seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Lula mencoba membuka mata. Pandangannya kabur. Wajah Roni terlihat samar. Senyumnya menghilang. Di ambang kesadarannya, ia mendengar suara pintu kamar depan terbuka. Langkah kaki lain masuk ke dalam rumah. Suara itu sangat ia kenal. Suara Ibu Roni. Sudah? Tanya wanita itu dengan nada pelan. Sebentar lagi, jawab Roni singkat. Dada Lula seperti dihantam sesuatu yang lebih menyakitkan daripada racun apapun. Ia ingin percaya bahwa ia salah dengar. Ia ingin semua ini hanya mimpi buruk. Namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Lidahnya keluh. Pastikan tidak ada sisa. Suara Ibu Roni terdengar lagi. Langit-langit rumah berputar dalam pandangan Lula. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Di antara rasa mual dan pusing, satu kesadaran menyayat perlahan. Kue itu bukan kejutan cinta. Kue itu adalah sesuatu yang lain. Dan malam ulang tahun pernikahan yang seharusnya menjadi perayaan manis, berubah menjadi malam paling gelap dalam hidupnya. Kesadaran Lula kembali perlahan. Seperti seseorang yang ditarik paksa dari dasar sumur gelap. Kepalanya terasa berat, tenggorokannya kering, dan tubuhnya lemas seolah seluruh tenaganya diperas habis. Ia membuka mata dengan susah payah. Langit-langit kamarnya menyambutnya. Ia berbaring di tempat tidur. Selimut menutupi tubuhnya dengan rapi. Aroma minyak kayu putih samar tercium dari ujung bantal. Di meja samping ranjang, ada segelas air dan obat lambung. Lula mengerjap beberapa kali. Ingatannya belum utuh, tetapi potongan-potongan malam tadi mulai menyusup masuk. Kue. Rasa pahit. Mual. Suara Ibu Roni. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih lemah. Tangannya meraba sisi tempat tidur. Kosong. Roni tidak ada di sana. Pintu kamar terbuka pelan. Roni masuk dengan wajah penuh kekhawatiran. Setidaknya, itulah yang tampak di permukaan. Kamu sudah bangun? Tanyanya lembut. Lula menatapnya lama. Terlalu lama hingga Roni terlihat sedikit canggung. Aku kenapa? Suara Lula serak. Kamu pingsan tadi malam. Mungkin masuk angin atau lambungmu kambuh. Kamu memang sensitif kalau telat makan. Masuk akal. Sangat masuk akal. Penjelasan yang sederhana. Mudah diterima. Namun Lula tidak langsung menjawab. Ia mencoba mengingat lagi. Dalam bayangannya, ia melihat wajah Roni yang dingin saat tubuhnya hampir jatuh. Ia mendengar suara ibu mertuanya. Siapa yang datang tadi malam? Tanyanya pelan. Roni terdiam sepersekian detik.
Sangat cepat. Hampir tidak terlihat. Tidak ada siapa-siapa, jawabnya kemudian. Kamu mungkin berhalusinasi karena pusing. Lula menatap wajah suaminya dalam-dalam. 5 tahun hidup bersama membuatnya hafal setiap ekspresi kecil. Senyum yang terlalu cepat. Kedipan mata yang sedikit lebih sering. Tarikan napas yang berubah. Ia merasakan sesuatu, tetapi tidak memiliki bukti untuk menguatkan kecurigaannya. Aku ingat suara ibu, ucapnya lagi. Roni tersenyum tipis. Ibu memang sempat menelepon. Mungkin kamu mendengarnya sebelum pingsan. Alasan yang terdengar wajar. Lula mengangguk pelan, walau hatinya belum sepenuhnya tenang. Roni duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan Lula. Sentuhannya hangat, seperti biasa. Tetapi entah mengapa, Lula merasa ada jarak tipis yang tak terlihat. Kamu bikin aku takut tadi malam, katanya. Kupikir kamu kenapa-kenapa. Kalimat itu seharusnya membuat Lula terharu. Biasanya, ia akan langsung tersenyum dan memeluk Roni. Namun pagi ini, perasaannya bercampur aneh. Ia menarik tangannya perlahan. Aku cuma capek, jawabnya singkat. Roni berdiri. Istirahat saja hari ini. Jangan masak. Nanti aku belikan makanan. Setelah Roni keluar kamar, Lula memejamkan mata lagi. Kepalanya masih berdenyut, tetapi pikirannya jauh lebih ribut daripada rasa sakit fisik. Ia memaksa dirinya duduk. Kakinya menyentuh lantai yang dingin. Pelan-pelan ia berjalan keluar kamar. Ruang makan sudah bersih. Tidak ada kue. Tidak ada lilin. Tidak ada jejak perayaan semalam. Meja tampak seperti biasa. Terlalu biasa. Lula berdiri di tengah ruangan, memandang kosong ke arah dapur. Ia melangkah mendekat. Tempat sampah sudah kosong. Tidak ada kotak kue. Tidak ada sisa potongan. Seolah semuanya menghilang begitu saja. Tangannya mulai dingin. Kalau memang hanya masuk angin, kenapa semuanya dibersihkan begitu cepat? Ia membuka kulkas. Tidak ada sisa kue yang disimpan. Padahal biasanya, Roni selalu menyimpan sisa makanan. Lula memejamkan mata sejenak. Ia mencoba menenangkan diri. Jangan berprasangka. Jangan terlalu jauh berpikir. Namun satu hal mengganggunya. Roni tadi malam hampir tidak makan kue itu. Ingatan itu datang seperti kilatan cahaya. Ia mencoba mengingat lebih detail. Roni hanya menggigit bagian pinggir. Tidak menyentuh bagian tengah yang Lula makan. Dadanya terasa sesak. Lula melangkah mundur dan hampir tersandung kursi. Ia membutuhkan udara. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Ibu Roni masuk tanpa mengetuk. Wajahnya seperti biasa, tegas dan sulit ditebak. Kamu sudah sadar? Tanyanya. Nada suaranya terdengar datar. Lula mengangguk pelan. Iya. Wanita itu mendekat dan menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan yang selama ini selalu membuat Lula merasa kecil. Kamu memang lemah dari dulu, ucapnya tanpa basa-basi. Sudah tahu perutmu tidak kuat, masih saja makan sembarangan. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada seharusnya. Aku tidak makan sembarangan, jawab Lula pelan. Ibu Roni menghela napas. Roni itu kerja keras. Jangan bikin dia tambah repot. Lula terdiam. Sejak awal pernikahan, ia selalu berusaha menjadi menantu yang patuh. Ia memasak sesuai selera ibu mertuanya. Ia membersihkan rumah setiap hari. Ia menahan komentar pedas yang sering diterimanya. Karena ia takut kehilangan keluarga lagi. Ia tidak punya siapa-siapa selain mereka. Namun pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Lula mengangkat wajahnya dan menatap ibu mertuanya dengan lebih berani. Tadi malam ibu kesini? Tanyanya langsung. Wanita itu berhenti melangkah. Tidak, jawabnya singkat. Roni bilang ibu menelepon. Itu biasa. Jawaban yang terlalu cepat. Keheningan menggantung di antara mereka. Lula merasakan jantungnya berdetak di telinga. Ada firasat yang tak bisa ia abaikan lagi. Sesuatu sedang disembunyikan. Tetapi ia masih belum tahu apa. Ibu Roni memutar tubuhnya. Istirahatlah. Jangan berpikir macam-macam. Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Setelah wanita itu pergi, Lula berdiri sendirian di ruang makan yang terasa lebih luas dan lebih sunyi dari biasanya.
Ia memeluk dirinya sendiri. Sejak kecil, ia selalu takut pada kesunyian. Di panti asuhan, malam-malam panjang sering ia lewati dengan memandang langit-langit dan membayangkan punya keluarga sendiri. Ia berjanji pada dirinya, suatu hari ia akan memiliki rumah yang penuh tawa. Ia mengira sudah mendapatkannya. Namun sekarang, rumah ini terasa asing. Lula melangkah ke dapur lagi. Pandangannya tertuju pada sudut ruangan dekat lemari es. Ada benda kecil yang baru ia sadari beberapa bulan terakhir. Kamera kecil berwarna hitam, menempel di sudut atas dinding. CCTV. Roni pernah bilang itu untuk keamanan. Katanya banyak pencurian di lingkungan mereka. Saat itu Lula tidak keberatan. Ia merasa aman. Kini, tatapannya pada kamera itu berubah. Kalau kamera itu merekam semalam, tangannya mulai bergetar. Ia menelan ludah. Ada satu kemungkinan yang membuatnya takut sekaligus memberi secercah harapan. Jika benar ada sesuatu yang terjadi, kamera itu pasti menyimpan jawabannya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Lula merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya terhadap orang-orang yang ia sebut keluarga. Bukan lagi sekadar kecewa, melainkan kecurigaan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Siang itu rumah terasa terlalu sunyi. Roni sudah berangkat kerja setelah memastikan Lula terlihat baik-baik saja. Ia sempat mengecup keningnya sebelum pergi. Sentuhan yang dulu selalu membuat Lula merasa dicintai, kini justru meninggalkan sensasi dingin di kulitnya. Begitu suara mobil menjauh, Lula berdiri di ruang tengah tanpa bergerak cukup lama. Matanya tertuju pada arah dapur. Kamera kecil di sudut ruangan itu seperti sedang menatap balik ke arahnya. Selama ini ia tak pernah mempermasalahkannya. Roni memasangnya beberapa bulan lalu dengan alasan keamanan. Katanya ada kasus pencurian di kompleks sebelah. Katanya ia hanya ingin melindungi rumah mereka. Lula percaya. Ia selalu percaya. Sekarang, kepercayaan itu terasa seperti kain tipis yang mudah sobek. Lula melangkah pelan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai berubah menjadi lumpur yang menahannya. Ia berdiri tepat di bawah kamera itu. Benda kecil berwarna hitam dengan lampu indikator redup. Apakah kamera itu menyala tadi malam? Apakah semuanya terekam? Napasnya memburu. Ia memutar tubuh, memandang sekeliling dapur yang tampak biasa saja. Kompor bersih. Wastafel kering. Tidak ada sisa perayaan. Tidak ada jejak muntah. Tidak ada noda apapun. Semuanya terlalu rapi. Lula membuka lemari bawah wastafel. Tidak ada apa-apa selain cairan pembersih. Ia menutupnya kembali. Lalu ia teringat sesuatu. Roni pernah menyebut bahwa rekaman CCTV tersimpan di ruang kerja kecil dekat kamar tamu. Sebuah ruangan sempit yang jarang ia masuki karena di sana biasanya Roni menyimpan dokumen kantor. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berjalan ke arah ruangan itu. Pintu tidak terkunci. Lula mendorongnya perlahan. Ruangan itu berbau kertas dan pendingin udara yang jarang dimatikan. Sebuah meja kayu berdiri di sudut, dengan monitor komputer dan perangkat kecil berwarna hitam di sampingnya. Itu pasti penyimpan rekaman. Tangannya terasa dingin saat ia menyentuh kursi dan duduk di depannya. Lula menyalakan monitor. Butuh beberapa detik sebelum layar menyala sempurna. Ia tidak terlalu mengerti teknologi, tetapi ia pernah melihat Roni membuka rekaman beberapa kali. Dengan gemetar, ia mencoba mengingat langkah-langkahnya. Menu utama muncul. Rekaman hari ini, rekaman kemarin, rekaman beberapa hari sebelumnya. Matanya tertuju pada tanggal kemarin. Jarinya hampir tidak bisa dikendalikan saat mengkliknya. Layar menampilkan dapur. Kosong. Ia memajukan waktu. Beberapa jam sebelum makan malam, terlihat dirinya sibuk menyiapkan meja. Ia tampak tersenyum sendiri saat menata lilin. Hatinya terasa diremas melihat versi dirinya yang begitu tulus dan tidak tahu apa-apa. Lula menelan ludah. Ia mempercepat rekaman. Roni masuk membawa kotak kue. Lula mendekat ke layar. Rekaman tanpa suara, tetapi gerakan tubuh mereka jelas terlihat. Roni meletakkan kotak di meja dapur sebelum dipindahkan ke ruang makan. Lula saat itu masih di kamar, mungkin sedang berganti pakaian. Rekaman menunjukkan Roni membuka kotak sendirian. Lula menahan napas. Roni mengeluarkan kue itu.
Ia melihat sekeliling. Kemudian sesuatu terjadi. Roni merogoh saku celananya. Tangan Lula mencengkeram tepi meja. Di layar, Roni mengeluarkan benda kecil. Botol mungil. Ia membuka tutupnya. Menuangkan sesuatu ke bagian tengah kue. Gerakannya cepat. Terlatih. Setelah itu, ia merapikan kembali permukaan krim dengan spatula kecil yang diambil dari laci. Lula merasa dunia berhenti berputar. Ia tidak berkedip. Tidak bernapas. Tangannya mulai gemetar hebat. Rekaman itu terus berjalan. Beberapa menit kemudian, Ibu Roni masuk ke dapur. Wanita itu berdiri dekat meja dan menatap kue tersebut. Roni menunjukkan bagian tengahnya sambil berkata sesuatu. Ibu Roni mengangguk. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang selama ini selalu terasa dingin, kini terlihat lebih mengerikan. Lula terdorong mundur dari kursinya. Dadanya sesak. Air mata jatuh tanpa suara. Semua yang ia takutkan nyata. Tidak ada salah dengar. Tidak ada halusinasi. Tidak ada masuk angin. Yang ada hanyalah pengkhianatan. Ia memutar ulang bagian itu. Sekali lagi. Dan lagi. Setiap kali melihat tangan Roni menuangkan cairan itu, hatinya seperti diremas lebih keras. 5 tahun. 5 tahun ia menyerahkan hidupnya pada pria itu. Ia menolak banyak lamaran kerja agar bisa fokus mengurus rumah. Ia menabung bersama untuk masa depan. Ia bermimpi memiliki anak. Dan kini, pria yang sama dengan santai mencampurkan racun ke dalam kue ulang tahun pernikahan mereka. Lula menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan hanya karena hampir dibunuh, tetapi karena seluruh dunia yang ia bangun runtuh dalam satu malam. Beberapa menit berlalu sebelum ia mampu mengendalikan diri. Tangis tidak akan menyelamatkannya. Ia menghapus air mata dengan punggung tangan. Kalau mereka berani melakukan ini sekali, mereka bisa melakukannya lagi. Dan mungkin, lain kali ia tidak akan selamat. Pikirannya mulai bekerja lebih jernih meski dadanya masih sakit. Ia harus bertahan. Ia harus berpura-pura tidak tahu. Lula menatap layar sekali lagi. Bukti itu ada. Ia hanya perlu menyimpannya. Dengan tangan masih gemetar, ia mencari opsi untuk menyalin rekaman. Setelah beberapa percobaan canggung, ia menemukan cara memindahkan file ke perangkat penyimpanan kecil yang terpasang di samping monitor. Prosesnya terasa sangat lama. Setiap detik seperti 1 jam. Ia terus menoleh ke pintu, takut sewaktu-waktu Roni atau ibu mertuanya masuk. Akhirnya, indikator menunjukkan proses selesai. Lula mencabut perangkat itu dan menggenggamnya erat. Benda kecil itu terasa lebih berat dari seharusnya. Di dalamnya tersimpan kebenaran. Ia berdiri perlahan. Kakinya masih lemah, tetapi kini bukan karena racun, melainkan karena kesadaran bahwa ia tinggal satu atap dengan 2 orang yang menginginkan kematiannya. Suara pintu depan tiba-tiba terdengar terbuka. Lula tersentak. Jantungnya hampir melonjak keluar. Langkah kaki masuk ke dalam rumah. Bukan suara Roni. Lebih ringan. Lebih tegas. Ibu Roni. Lula cepat-cepat mematikan monitor dan merapikan kursi seperti semula. Ia menyelipkan perangkat penyimpanan itu ke dalam saku bajunya. Ia keluar dari ruang kerja tepat saat ibu mertuanya melintas di lorong. "Kamu ngapain di situ?" tanya wanita itu tajam. Lula memaksa wajahnya tetap tenang. "Aku cuma cari obat," jawabnya. Tatapan Ibu Roni menyapu wajahnya, mencoba membaca sesuatu. Beberapa detik yang terasa seperti ujian. Lalu wanita itu mengangguk pelan. "Jangan banyak bergerak. Kamu belum sembuh." Kalimat itu terdengar seperti sindiran. Lula menunduk sedikit. "Iya." Saat ibu mertuanya berjalan menuju dapur, Lula berdiri mematung di lorong. Ia sadar satu hal. Mulai hari ini, ia tidak lagi hidup dalam rumah yang aman. Ia hidup di dalam perang yang tak pernah ia pilih. Dan untuk bertahan, ia harus menjadi lebih kuat daripada rasa cintanya sendiri. Sejak siang itu, Lula berubah. Bukan pada caranya berjalan atau berbicara. Ia masih menyeduh teh untuk ibu mertuanya. Ia masih menyapu lantai dengan gerakan teratur. Ia masih menyambut Roni dengan senyum tipis saat pria itu pulang kerja. Namun di balik wajah tenang itu, pikirannya bekerja tanpa henti.
Perangkat kecil berisi rekaman kini tersembunyi di dalam lipatan kain lama di dasar lemari pakaiannya. Ia membungkusnya dengan plastik, lalu menyelipkannya di antara tumpukan pakaian musim hujan yang jarang dipakai. Setiap kali membuka lemari, jantungnya berdegup lebih cepat. Bukti itu seperti bara api kecil, menghangatkan keberaniannya, sekaligus bisa membakarnya jika ketahuan. Malam itu, Roni pulang dengan wajah cerah seperti biasa. Ia membawa sekotak makanan dan minuman hangat. "Aku belikan sup favoritmu," katanya lembut. Lula menerima kantong itu tanpa protes. Aroma sup ayam tercium jelas. Ia memperhatikan setiap gerakan Roni, setiap sorot matanya, setiap tarikan napasnya. "Terima kasih," ucapnya pelan. Mereka makan bersama di meja dapur. Roni terlihat santai. Ia bahkan bercerita tentang pekerjaannya hari itu, tentang klien yang sulit diajak kerjasama, tentang rekan kantor yang akan pindah cabang. Nada suaranya ringan. Tidak ada tanda kegelisahan. Seolah-olah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Lula menggenggam sendok lebih erat. "Lula," panggil Roni tiba-tiba. "Iya? Kamu tadi siang ngapain saja?" Pertanyaan itu terdengar biasa. Tetapi ada sesuatu dalam intonasinya yang membuat Lula waspada. "Aku istirahat. Bersih-bersih sedikit," jawabnya singkat. "Ke ruang kerja juga?" Sendok Lula berhenti di udara. Ia menatap Roni dengan ekspresi datar. "Iya, aku cari obat lambung. Kukira ada di sana." Roni mengangguk pelan. "Lain kali bilang saja. Jangan sembarangan buka-buka berkas." Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru terlalu tenang. Lula tersenyum kecil. "Aku tidak sentuh apa-apa." Roni membalas senyum itu. Namun di antara mereka, ada ruang kosong yang semakin melebar. Beberapa hari berikutnya, Lula mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan. Roni sering menerima telepon dan berjalan menjauh saat berbicara. Jika Lula mendekat, suaranya otomatis mengecil. Ibu mertuanya lebih sering datang tanpa pemberitahuan. Setiap kali datang, wanita itu selalu menyempatkan diri masuk ke dapur, menatap sekeliling dengan pandangan tajam, seperti sedang memastikan sesuatu. Lula berpura-pura tidak peduli. Suatu sore, saat ibu mertuanya datang membawa bahan makanan, Lula memutuskan untuk menguji sesuatu. "Ibu mau minum teh?" tanyanya sopan. "Tidak perlu." Ibu kelihatan capek. "Aku tidak capek." Lula tersenyum tipis. "Kemarin ibu kesini malam-malam, ya?" Tangan wanita itu yang sedang menata sayur di meja berhenti. "Hah? Malam ulang tahun pernikahan kami," lanjut Lula, menjaga suaranya tetap stabil. "Aku seperti dengar suara ibu." Tatapan ibu mertuanya berubah. "Kamu salah dengar." "Begitu?" "Tentu saja." Lula menunduk, seolah malu telah bertanya. "Maaf, mungkin aku masih pusing waktu itu." Ibu Roni tidak menjawab. Ia kembali menata bahan makanan, tetapi gerakannya tidak lagi setenang tadi. Lula mencatatnya dalam hati. Malam harinya, Roni bersikap lebih manis dari biasanya. Ia memeluk Lula lebih lama. Ia mencium keningnya berkali-kali. Bahkan menawarkan untuk menonton film bersama. "Supaya kamu tidak stres," katanya. Lula duduk di sampingnya di ruang tengah. Film diputar, tetapi pikirannya tidak benar-benar mengikuti alur cerita. Ia merasakan tatapan Roni beberapa kali mengarah padanya. Mengamati, menilai. Apakah ia sudah tahu? Apakah ia mencurigai sesuatu? Lula menyandarkan kepala di bahu Roni, pura-pura nyaman. Dalam posisi itu, ia bisa mencium aroma sabun mandi suaminya. Aroma yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Kini terasa seperti racun tak berwarna. "Kamu mencintaiku, kan?" tanya Roni tiba-tiba. Pertanyaan itu datang tanpa konteks. Lula menoleh perlahan. "Kenapa tanya begitu? Jawab saja." Ia menatap mata pria itu. Mata yang dulu ia anggap sebagai tempat pulang. "Aku mencintaimu," jawabnya pelan. Dan kalimat itu tetap benar, meski kini terasa seperti luka. Roni tersenyum. "Bagus." Kata itu terdengar sederhana,
Tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Lula meremang. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Lula masuk ke dapur pagi-pagi sekali untuk membuat sarapan. Ia melihat ibu mertuanya sudah berada di sana. Wanita itu berdiri di bawah kamera CCTV. Tangannya terangkat. Ia sedang mengatur posisi kamera. Lula berhenti di ambang pintu. "Ibu?" Ibu Roni menoleh cepat. "Oh, kamu bangun. Ibu ngapain?" "Kamera ini miring," jawabnya singkat. Tidak jelas menangkap gambar. Lula mendekat perlahan. Ia memperhatikan sudut kamera yang kini sedikit berbeda dari sebelumnya. Mengarah lebih tepat ke meja dapur. Ke tempat kue itu pernah diletakkan. Jantung Lula berdetak kencang. "Mengapa harus diubah?" tanyanya lembut. "Supaya aman," jawab wanita itu. "Rumah ini perlu pengawasan." Kalimat itu terdengar seperti ancaman terselubung. Lula mengangguk. "Iya." Namun dalam hatinya, ia semakin yakin. Mereka sadar kamera itu penting. Dan mungkin, mereka akan mencoba menghapus sesuatu. Malam itu, setelah Roni tertidur, Lula bangun perlahan dari tempat tidur. Ia berjalan ke ruang kerja dengan langkah hati-hati. Ia menyalakan monitor sekali lagi. Tangannya dingin. Ia membuka rekaman hari itu. Dan benar saja. Beberapa jam sebelumnya, Roni masuk ke ruangan ini sendirian. Ia duduk di kursi yang sama, membuka menu rekaman, lalu menghapus sesuatu. Lula memperbesar tampilan layar. Ia melihat jelas tanggal yang dihapus. Tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Napas Lula tercekat. Untungnya, ia sudah lebih dulu menyalin file itu. Jika tidak, semua bukti akan lenyap. Ia berdiri di ruangan gelap itu, diterangi cahaya layar yang kebiruan. Sekarang semuanya jelas. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini bukan emosi spontan. Ini rencana yang disusun dengan tenang. Dan mereka baru saja mencoba menghilangkan jejaknya. Lula mematikan monitor. Dalam kegelapan, ia berdiri diam cukup lama. Rasa takut masih ada. Tetapi di balik ketakutan itu, tumbuh sesuatu yang lebih kuat. Tekad. Ia tidak akan mati di rumah ini. Tidak sebagai korban. Tidak sebagai perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Jika mereka ingin perang diam-diam, maka ia akan memainkannya lebih rapi. Ia kembali ke kamar dan berbaring di samping Roni. Pria itu tidur dengan wajah damai. Lula menatapnya dalam gelap. "Kenapa?" bisiknya sangat pelan, hampir tak terdengar. Air mata mengalir tanpa suara. Namun kali ini, air mata itu bukan hanya karena sakit hati, melainkan karena ia sadar. Cinta yang ia pertahankan selama ini mungkin tak pernah benar-benar ada. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lula duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi sinar matahari yang masuk melalui celah tirai. Cahaya itu jatuh di lantai seperti garis tipis yang membelah ruangan. Roni masih terlelap di sampingnya, napasnya teratur, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Lula memperhatikan wajah itu lama sekali. Dulu, setiap kali melihatnya tidur, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Ia merasa beruntung memiliki suami yang bekerja keras dan pulang tepat waktu. Ia merasa hidupnya akhirnya memiliki arah. Sekarang, yang ia rasakan hanyalah pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa? Apa yang kurang darinya? Ia bangkit pelan, tidak ingin membangunkan Roni. Setelah mandi dan berpakaian, ia menuju dapur. Kamera CCTV masih berada di sudut yang telah diubah posisinya. Lampu kecilnya menyala redup. Lula berdiri tepat di bawahnya. Ia mengangkat wajah dan menatap lurus ke arah lensa. Untuk sesaat, ia membayangkan Roni mungkin sedang menontonnya dari ruang kerja. Membaca gerak-geriknya. Mencari tanda-tanda bahwa ia telah mengetahui sesuatu. Lula menarik napas dalam. Kalau mereka ingin mengawasinya, biarlah. Ia akan memberikan pertunjukan yang sempurna. Ia mulai memasak seperti biasa. Mengiris bawang dengan gerakan tenang. Mengaduk telur di dalam mangkuk. Tidak ada ekspresi panik. Tidak ada gerakan tergesa. Setelah sarapan siap, Roni keluar dari kamar. "Wangi sekali," katanya sambil tersenyum. Lula membalas senyum itu dengan lembut. Sarapan dulu sebelum berangkat. Mereka makan berhadapan.
Roni tampak memperhatikan Lula lebih lama dari biasanya. Kamu kelihatan lebih segar, ucapnya. Aku istirahat cukup, jawab Lula singkat. Tidak pusing lagi? Sudah tidak. Roni mengangguk pelan. Lalu, dengan nada santai, ia berkata, kadang tubuh kita memberi sinyal kalau terlalu banyak pikiran. Lula berhenti mengunyah. Maksudmu? Tidak apa-apa. Aku cuma khawatir kamu stres. Kalimat itu terdengar seperti perhatian. Tetapi Lula merasakan sesuatu yang lain. Seperti upaya menggali. Aku baik-baik saja, katanya tegas. Roni tersenyum dan menghabiskan sarapannya. Begitu suaminya pergi, Lula tidak langsung bergerak. Ia duduk diam, mencoba menyusun langkah berikutnya. Ia tahu satu hal pasti. Mereka belum menyerah. Dan kemungkinan besar, mereka akan mencoba lagi. Ia harus lebih waspada. Siang hari, ibu mertuanya datang lagi. Tanpa mengetuk. Kamu sendirian? Tanyanya begitu masuk. Iya, jawab Lula. Wanita itu berjalan menuju dapur, memeriksa meja, membuka lemari, bahkan melihat ke dalam kulkas. Kamu tidak masak siang ini? Belum. Kenapa? Belum lapar. Ibu Roni menatapnya lama. Jangan menunda makan. Nanti kamu sakit lagi. Lula merasakan nada tersirat dalam kalimat itu. Ia tersenyum tipis. Iya, Bu. Saat ibu mertuanya sedang sibuk di ruang tengah, Lula mengambil gelas dan menuangkan air minum untuk dirinya sendiri. Tangannya sengaja bergerak perlahan. Ia menatap permukaan air itu beberapa detik. Lalu meminumnya sedikit. Tidak ada rasa aneh. Ia menarik napas lega. Namun beberapa saat kemudian, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa di lidahnya. Sangat samar. Sangat tipis. Rasa pahit. Jantungnya langsung berdegup keras. Ia memandangi gelas itu. Apakah ini hanya perasaannya? Atau... Ia berdiri dan berjalan ke wastafel, pura-pura membuang sisa air. Diam-diam ia mengendus aroma dari dalam gelas. Tidak ada bau mencurigakan. Tetapi rasa pahit itu masih tertinggal di ujung lidahnya. Ibu mertuanya muncul di belakangnya. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, jawab Lula cepat. Airnya agak hangat saja. Wanita itu menatapnya tajam. Jangan terlalu sensitif. Lula menahan napas. Sensitif. Kata itu seperti sindiran yang sengaja dilemparkan. Setelah ibu mertuanya pergi, Lula langsung menuju lemari tempat ia menyimpan beberapa bumbu dapur. Ia membuka satu persatu botol dan wadah. Ia mencium bau gula. Normal. Ia mencium garam. Normal. Ia membuka botol air minum yang tadi ia gunakan. Tidak ada yang aneh. Namun perasaannya tidak bisa dibohongi. Sore harinya, ia sengaja tidak makan apapun yang ada di rumah. Ia membeli makanan dari luar saat Roni pulang. Kok beli? Tanya Roni. Lagi ingin yang berbeda, jawab Lula. Roni tidak memaksa. Namun malam itu, sebelum tidur, Lula merasakan perutnya sedikit melilit. Tidak sekuat malam ulang tahun pernikahan. Tetapi cukup untuk membuatnya waspada. Ia berbaring sambil memegangi perutnya. Roni menoleh. Kamu sakit lagi? Tidak. Cuma kembung. Roni mengelus punggungnya pelan. Sentuhan itu terasa seperti ironi. Di dalam hati, Lula mulai memahami sesuatu. Mereka mungkin tidak akan menggunakan cara yang sama dua kali. Mereka bisa saja mencoba lewat minuman. Atau makanan sehari-hari. Atau cara lain yang lebih halus. Rasa pahit tadi bukan kebetulan. Ia yakin. Lula menatap langit-langit kamar dalam gelap. Ia tidak bisa terus menunggu. Ia harus memastikan. Keesokan paginya, ia mengambil keputusan. Saat Roni mandi, Lula masuk ke dapur dan mengambil satu botol air minum yang biasa mereka gunakan. Ia menuangkan sedikit ke dalam wadah kecil dan menyimpannya. Ia juga mengambil sedikit gula dari wadahnya dan membungkusnya dalam plastik kecil. Tangannya gemetar. Jika memang ada sesuatu di dalamnya, ia harus mengetahuinya. Ia tidak tahu harus membawanya kemana. Tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh lengah lagi. Ketika Roni keluar dari kamar mandi, ia mendapati Lula sedang duduk di ruang tengah.
Kamu tidak masak. Nanti saja. Roni mendekat dan menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Kamu berubah, Lula. Kalimat itu membuat jantungnya berhenti sesaat. Berubah bagaimana? Kamu lebih diam. Lula tersenyum samar. Mungkin aku sedang banyak berpikir. Tentang bagaimana bertahan hidup. Tentang bagaimana keluar dari rumah ini tanpa kehilangan segalanya. Roni menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Lalu ia mengangguk pelan. Jangan terlalu banyak berpikir, katanya. Seolah itu perintah. Seolah berpikir adalah kesalahan. Lula memalingkan wajahnya ke arah jendela. Cahaya pagi terlihat cerah. Namun di dalam rumah itu, bayangan semakin pekat. Dan ia tahu, aroma pahit yang samar tadi hanyalah peringatan. Bahwa permainan ini belum selesai. Hari itu datang dengan keheningan yang tidak biasa. Tidak ada suara ibu mertuanya. Tidak ada telepon dari Roni. Bahkan angin yang biasanya menggesek daun di halaman terasa seperti menahan diri. Lula berdiri di dapur sambil memandangi secangkir teh hangat di atas meja. Ia yang membuatnya sendiri. Ia menyeduh dari air yang baru saja dimasak. Ia membuka gula dari bungkus baru yang ia beli tadi pagi di warung ujung jalan. Ia memastikan semuanya aman. Namun tetap saja, ada ketakutan yang menempel di dadanya seperti bayangan yang tidak bisa dilepaskan. Ia duduk perlahan. Tangannya memegang cangkir. Uap tipis naik ke udara. Lula memejamkan mata sebentar. Jika ia ingin bertahan, ia harus berhenti hidup dalam ketakutan. Ia meneguk sedikit. Hangat. Normal. Tidak ada rasa aneh. Ia menelan dengan pelan, menunggu beberapa detik. Tidak ada reaksi. Dadanya sedikit lega. Tiba-tiba ponselnya bergetar di meja. Nama Roni muncul di layar. Lula menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. Iya? Kamu lagi apa? Suara Roni terdengar ringan. Minum teh. Sendirian? Iya. Hening beberapa detik. Aku mungkin pulang lebih cepat hari ini, katanya. Ada yang ingin kubicarakan. Nada suaranya membuat jantung Lula bergetar. Tentang apa? Ia berusaha terdengar biasa. Baik. Telepon ditutup. Lula menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Perasaannya tidak enak. Ia berdiri dan berjalan ke ruang kerja. Monitor CCTV masih menyala. Ia membuka rekaman hari ini. Dapur kosong. Ia memajukan beberapa menit. Tidak ada yang aneh. Namun ketika ia membuka rekaman dari pagi buta, sekitar waktu sebelum ia bangun, napasnya tercekat. Roni terlihat di dapur. Masih mengenakan pakaian tidur. Ia membuka lemari tempat gula biasa disimpan. Lalu mengganti sesuatu. Tangannya bergerak cepat. Ia menaruh kembali wadah itu ke tempat semula. Lula memundurkan rekaman, memperbesar tampilan. Roni menuangkan sesuatu dari kantong kecil ke dalam wadah gula. Persis seperti yang ia lakukan pada kue waktu itu. Darah Lula terasa mengalir lebih dingin. Berarti jika tadi pagi ia menggunakan gula yang lama, ia mungkin sudah terbaring lagi. Untungnya ia membeli yang baru. Untungnya ia curiga. Tangannya mencengkeram tepi meja sampai buku jarinya memutih. Jadi ini rencana berikutnya. Lebih halus. Lebih perlahan. Agar terlihat seperti sakit biasa. Agar tidak ada yang mencurigai. Langkah kaki terdengar dari luar. Mobil berhenti di depan rumah. Roni pulang. Lula mematikan monitor dengan cepat dan keluar dari ruang kerja. Ia berdiri di ruang tengah saat pintu terbuka. Roni masuk dengan wajah yang tidak lagi secerah biasanya. "Kamu sudah makan?" tanyanya. "Belum. Aku mau buatkan minuman," katanya sambil berjalan ke dapur. Jantung Lula berdetak keras. Ia mengikuti dari belakang. Roni membuka lemari gula. Mengambil wadah yang sudah ia campur tadi pagi. "Teh?" tanyanya. Lula berdiri di ambang pintu dapur. Tatapannya tidak lepas dari gerakan tangan suaminya. "Iya," jawabnya pelan. Roni menyeduh 2 cangkir. Mengaduknya perlahan. Senyumnya kembali muncul. "Supaya kita lebih santai bicara." Lula mendekat. Ia melihat jelas sendok itu berputar di dalam cangkirnya. Cairan hangat yang tampak biasa.
Roni menyerahkan satu cangkir padanya. Tangannya tidak gemetar. Seolah ini hanya momen sederhana antara suami dan istri. "Minum dulu," katanya. Lula menerima cangkir itu. Hangat di telapak tangannya. Namun kali ini, ia tidak takut seperti sebelumnya. Ia sudah melihat semuanya. Ia tahu. Dan justru karena tahu, ia merasa lebih kuat. Roni mengangkat cangkirnya sendiri. Namun Lula memperhatikan dengan cermat. Ia menggunakan gula dari wadah yang sama. Apakah ia cukup bodoh untuk meminum racun yang ia campurkan sendiri? Atau, apakah cangkir mereka berbeda? Lula mendekatkan cangkir ke bibirnya. Berhenti tepat sebelum menyentuh. Ia menatap Roni. "Kenapa?" tanya pria itu. "Aku ingin kita minum bersama," ucap Lula pelan. Roni tersenyum tipis. "Ya sudah. Bersulang dulu." Roni tertawa kecil. "Ini bukan pesta. Anggap saja begitu." Roni mengangkat cangkirnya sedikit lebih tinggi. Lula memperhatikan. Ada satu detail kecil. Cangkir Roni memiliki goresan kecil di gagangnya. Cangkir yang ia pegang polos. Padahal tadi pagi ia melihat hanya ada 2 cangkir bersih yang sama di rak. Kapan ia mengganti? Atau sejak awal ia sudah menyiapkan yang berbeda? Lula tersenyum. "Roni." "Iya?" "Kita tukar cangkir." Ekspresi di wajah Roni membeku sepersekian detik. "Hah? Kenapa?" "Biar adil." Roni tertawa hambar. "Tidak perlu aneh-aneh." "Kenapa tidak?" Suara Lula tetap lembut. "Atau kamu takut?" Kalimat itu menggantung di udara. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tidak ada kepura-puraan di mata Lula. Hanya ketegasan. Roni menurunkan cangkirnya perlahan. "Apa maksudmu?" "Kamu tahu maksudku." Keheningan memekakan. Wajah Roni berubah. Senyumnya lenyap. Matanya mengeras. "Kamu menuduhku?" Lula menahan gemetar di dalam tubuhnya. "Aku melihat rekamannya." Kalimat itu akhirnya keluar. Tidak lagi ditahan. Tidak lagi disembunyikan. Udara di dapur terasa membeku. Roni tidak langsung berbicara. Beberapa detik berlalu. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Bukan senyum hangat. Bukan senyum penuh cinta. Melainkan senyum yang dingin dan asing. "Jadi kamu tahu." Jantung Lula seperti jatuh ke dasar perutnya. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi drama manis. Topeng itu akhirnya retak. Dan di hadapannya kini berdiri pria yang benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Dapur itu terasa lebih sempit dari biasanya. Jarak antara Lula dan Roni hanya beberapa langkah. Tetapi rasanya seperti jurang yang memisahkan 2 dunia. Cangkir teh masih mengepulkan uap tipis di atas meja. Aroma manisnya bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan dada. "Sejak kapan?" tanya Roni akhirnya. Suaranya rendah. "Tenang. Terlalu tenang." "Sejak malam itu," jawab Lula tanpa mengalihkan pandangan. "Sejak aku hampir mati karena kue yang kamu berikan." Roni menghela napas pelan, lalu tertawa kecil. Tawa itu tidak memiliki sedikit pun penyesalan. "Kamu memang tidak pernah sepintar itu," katanya. "Aku kira kamu akan percaya saja." Kalimat itu menampar lebih keras daripada apapun. 5 tahun kebersamaan diringkas menjadi satu kalimat merendahkan. Lula merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan lagi cinta. Bukan lagi harapan. Hanya sisa-sisa rasa yang perlahan berubah menjadi keteguhan. "Kenapa?" Suaranya nyaris berbisik, tetapi stabil. Roni meletakkan cangkirnya di meja. "Kamu benar-benar ingin tahu?" "Iya." "Karena kamu tidak pernah punya siapa-siapa." Jawaban itu membuat Lula terdiam sesaat. Roni melanjutkan, "Tidak ada keluarga yang akan mencarimu. Tidak ada orang tua yang akan bertanya. Tidak ada saudara yang menuntut. Kamu sendirian." Setiap kata terasa seperti pisau. "Dan itu memudahkan," tambahnya. Lula menelan ludah. "Memudahkan apa?" "Memudahkan segalanya." Langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Ibu Roni muncul di ambang dapur, wajahnya keras seperti batu. "Sudah selesai?" tanyanya datar.
Roni menoleh sekilas. Dia sudah tahu. Tidak ada ekspresi kaget di wajah wanita itu. Hanya keheningan yang dingin. Seharusnya kamu lebih rapi, katanya pada Roni. Lula merasa napasnya tercekat. Jadi benar. Sejak awal, mereka bersama. Kalian ingin membunuhku, ucap Lula perlahan. Bukan lagi pertanyaan. Pernyataan. Ibu mertuanya melangkah masuk. Jangan dramatis. Dramatis? Lula tertawa pelan, getir. Aku melihat sendiri dia menuangkan sesuatu ke dalam kue. Aku melihat rekamannya. Roni dan ibunya saling berpandangan. Rekaman itu sudah dihapus, kata Roni tajam. Aku sudah menyalinnya. Kalimat itu membuat suasana berubah. Ibu Roni mendekat satu langkah. Di mana? Lula tidak menjawab. Ia berdiri tegak, walau jantungnya berdegup seperti ingin pecah. Di tempat yang aman, katanya singkat. Roni mengamati wajahnya. Kamu menggertak. Coba saja. Keheningan menggantung berat. Ibu Roni menyilangkan tangan di dada. Kamu pikir dengan satu rekaman kamu bisa melakukan apa? Lula menatapnya lurus. Cukup untuk membawa kalian ke penjara. Wanita itu tersenyum tipis. Kamu yakin akan hidup cukup lama untuk melakukannya? Ancaman itu diucapkan dengan nada datar, hampir santai. Namun maknanya jelas. Lula mundur satu langkah tanpa sadar. Roni bergerak cepat, menutup jarak di antara mereka. Tenang, katanya lembut, ironi dalam suaranya. Kami tidak akan menyakitimu, kalau kamu tidak memaksa. Lula merasakan punggungnya menyentuh dinding dapur. Ia terjebak. Kenapa? Ulangnya lagi, lebih keras. Apa salahku? Roni memejamkan mata sebentar, seolah bosan dengan pertanyaan itu. Kamu terlalu lama di rumah ini, katanya akhirnya, dan kamu tidak menghasilkan apa-apa. Lula mengerutkan kening. Maksudmu? Ibu Roni yang menjawab. Asuransi. Satu kata itu membuat udara terasa habis. Kami mendaftarkanmu 2 tahun lalu, lanjut wanita itu. Nilainya cukup besar. Lula menatap Roni tak percaya. Kamu bilang itu untuk keamanan. Suaranya pecah. Memang, jawab Roni dingin. Keamanan kami. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. 5 tahun, hanya untuk ini. Roni mengangkat bahu. Awalnya tidak. Tapi keadaan berubah. Keadaan apa? Bisnis ayah gagal sebelum meninggal. Hutang menumpuk. Rumah ini hampir disita. Kami butuh jalan keluar. Dan jalan keluar itu adalah dirinya. Lula merasakan dunia berputar. Ia bukan istri. Ia bukan keluarga. Ia hanya angka dalam polis asuransi. Jadi kalian berpura-pura menerima aku? Tanyanya pada ibu mertuanya. Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata. Tatapannya sudah cukup. Lula merasakan tubuhnya lemah, tetapi pikirannya justru semakin tajam. Ia tidak boleh menunjukkan ketakutan. Jika mereka sadar ia benar-benar punya bukti, mereka bisa melakukan apa saja saat ini juga. Ia harus membuat mereka ragu. Aku sudah mengirim salinan rekaman itu, katanya tiba-tiba. Roni terdiam. Kepada siapa? Tanyanya tajam. Temanku. Teman mana? Kamu tidak kenal. Roni melangkah lebih dekat. Jangan main-main. Lula menegakkan bahunya. Kalau aku tidak menghubunginya dalam waktu tertentu, rekaman itu akan diserahkan ke polisi. Ia mengarang. Ia tidak punya siapa-siapa. Namun ia harus terlihat seolah ia punya sandaran. Ibu Roni menatapnya lama. Kamu belajar cepat, katanya pelan, karena kalian memaksaku. Keheningan kembali menguasai ruangan. Roni memandang ibunya. Percakapan tanpa suara terjadi di antara mereka. Lalu Roni mundur satu langkah. Kami tidak bodoh, katanya. Kalau kamu sudah bicara pada orang lain, kami pasti sudah dipanggil. Belum, jawab Lula. Tapi bisa kapan saja. Suasana berubah dari ancaman terbuka menjadi permainan strategi. Roni mengusap wajahnya dengan kasar. Kamu mau apa? Pertanyaan itu membuat Lula terdiam. Apa yang ia mau? Ia mau hidup.
Ia mau keluar dari rumah ini. Ia mau keadilan. Aku mau pergi, katanya akhirnya. Pergi? Ulang ibu mertuanya. Iya, aku akan keluar dari rumah ini. Dan kalau kalian mencoba menghentikanku atau menyakitiku lagi, rekaman itu akan muncul. Roni tertawa pendek. Kamu pikir semudah itu? Tidak, jawab Lula jujur. Tapi aku lebih memilih mencoba daripada mati di sini. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini bukan antara suami dan istri, melainkan antara dua orang yang berdiri di sisi berlawanan. Akhirnya Roni berbicara, suaranya lebih rendah. Baik, pergi kalau itu maumu. Ibu Roni menoleh cepat. Roni. Diam, Bu, potongnya. Ia kembali menatap Lula. Tapi ingat, kalau kamu berani membuka mulut, kamu juga akan hancur. Kami tidak akan tinggal diam. Ancaman itu jelas. Namun Lula tidak mundur. Kalau aku hancur, kalian ikut jatuh. Hening panjang. Untuk pertama kalinya, ia melihat keraguan di mata Roni. Bukan penyesalan, tetapi perhitungan. Permainan ini belum selesai. Namun satu hal sudah berubah. Ia bukan lagi korban tak berdaya. Ia berdiri di dapur yang sama tempat mereka mencoba meracuni dirinya. Tetapi kini, ia memegang satu-satunya senjata yang mereka takuti. Kebenaran. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di luar jendela tampak labu, seolah ikut menyerap ketegangan yang memenuhi rumah itu. Lula duduk di tepi ranjang dengan koper kecil terbuka di hadapannya. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya pakaian seperlunya, beberapa dokumen penting, dan perangkat kecil berisi rekaman yang kini ia simpan di dalam tas selempang yang tidak pernah lepas dari tubuhnya. Tangannya bergerak pelan, tetapi pikirannya berputar cepat. Roni belum kembali ke kamar sejak percakapan di dapur sore tadi. Ia mendengar suara pria itu berbicara pelan dengan ibunya di ruang tengah. Tidak jelas apa yang mereka katakan, tetapi nada suara mereka tidak lagi setenang sebelumnya. Mereka sedang menyusun langkah. Dan ia pun harus melakukan hal yang sama. Lula menutup koper. Ia berdiri dan menatap sekeliling kamar yang selama 5 tahun menjadi tempatnya bermimpi. Lemari kayu yang ia lap setiap minggu. Tirai yang ia pilih sendiri. Foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Ia melangkah mendekat ke foto itu. Wajahnya dan Roni tersenyum lebar dalam bingkai. Mata mereka berbinar. Tangan mereka saling menggenggam erat. Lula mengangkat tangan, menyentuh permukaan kaca yang dingin. Semua ini palsu, bisiknya. Suara pintu terbuka membuatnya tersentak. Roni berdiri di ambang kamar. Tatapannya langsung jatuh pada koper di lantai. Kamu serius? Tanyanya datar. Iya. Roni masuk dan menutup pintu di belakangnya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Aku bisa. Kamu pikir di luar sana ada yang peduli padamu? Kalimat itu seperti racun lain yang dilemparkan tanpa rasa bersalah. Ada atau tidak, itu bukan urusanmu lagi, jawab Lula. Roni tertawa pendek. Kamu terlalu naif. Dan kamu terlalu kejam. Suasana di kamar terasa tegang. Roni berjalan mendekat, berhenti hanya beberapa langkah dari Lula. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara lain, katanya pelan. Cara apa? Kamu tetap di sini. Kita berpura-pura seperti biasa. Tidak ada yang perlu tahu. Lula menatapnya tak percaya. Setelah kalian mencoba membunuhku, itu sudah lewat. Lewat? Suaranya meninggi. Aku hampir mati. Roni menghela napas, seolah lelah menghadapi emosi yang baginya tidak penting. Kamu masih hidup, kan? Kalimat itu membuat dada Lula terasa dihantam keras. Air matanya mengalir, tetapi suaranya tetap tegas. Dan kamu kecewa karena aku masih bernapas. Roni tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Tiba-tiba pintu kamar kembali terbuka. Ibu Roni masuk tanpa mengetuk. Kalian ribut lagi? Tanyanya tajam. Dia mau pergi, jawab Roni singkat. Wanita itu menatap koper di lantai, lalu menatap Lula. Kamu tidak kemana-mana. Aku tidak meminta izin, balas Lula. Ibu mertuanya mendekat, berdiri begitu dekat hingga Lula bisa melihat garis halus di sudut matanya.
Kamu tidak punya apa-apa, katanya pelan namun menusuk. Semua di rumah ini milik keluarga kami. Aku tidak menginginkan rumah ini. Lalu apa? Uang? Bagian warisan? Lula terdiam sejenak. Warisan. Kata itu seperti potongan teka-teki yang hilang. Warisan apa? Tanyanya. Roni dan ibunya saling berpandangan lagi. Kali ini ada sesuatu yang lebih gelap dalam tatapan mereka. Ibu Roni tersenyum tipis. Kamu benar-benar tidak tahu. Tidak tahu apa? Roni mendecak pelan. Ayah meninggalkan sebagian aset atas namamu. Lula merasa darahnya berhenti mengalir. Apa? Beberapa tanah dan saham, lanjut ibu mertuanya. Sebagai bentuk penerimaan. Katanya supaya kamu merasa jadi bagian keluarga. Kakinya terasa lemas. Kenapa aku tidak pernah diberitahu? Karena belum sempat dipindahkan sepenuhnya, jawab Roni dingin. Dan sekarang, tentu saja tidak akan. Semua menjadi jelas dalam 1 detik. Asuransi. Warisan atas namanya. Hutang keluarga mereka. Jika ia mati, semuanya kembali ke tangan Roni sebagai suami sah. Lula tertawa pelan. Tawa yang hampir terdengar gila. Jadi aku ini bukan istri, katanya lirih. Aku investasi. Ibu Roni tidak membantah. Kami hanya memanfaatkan keadaan. Dengan membunuhku? Dengan menyelamatkan keluarga kami? Balas wanita itu tegas. Lula menatap mereka berdua. 2 orang yang selama ini ia panggil keluarga. 2 orang yang kini berdiri tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kalau aku mati, semua kembali padamu, katanya pada Roni. Ya. Jawaban itu begitu lugas. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada malu. Hanya fakta kejam. Lula meraih tas selempangnya dan memeluknya erat. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Roni menyipitkan mata. Kamu pikir dengan rekaman itu kamu bisa menghentikan semuanya? Aku tidak hanya punya rekaman, ujar Lula. Ia menggertak lagi. Kamu sudah terlalu banyak berbohong, kata Roni tajam. Aku tidak tahu mana yang benar lagi. Itu masalahmu. Ibu Roni melangkah lebih dekat. Serahkan rekamannya. Tidak. Sekarang. Tidak. Dalam satu gerakan cepat, wanita itu mencoba meraih tas Lula. Refleks, Lula mundur. Roni langsung memegang lengannya. Cengkeramannya kuat. Kamu tidak akan kemana-mana sampai semuanya jelas, katanya dengan suara rendah. Rasa sakit menjalar di lengan Lula. Lepaskan aku. Serahkan dulu. Tidak. Tarikan itu membuat tasnya hampir terlepas. Lula berusaha mempertahankannya. Tubuh mereka saling beradu dalam ruang sempit kamar. Kamu mau mati di sini? Bisik Roni di telinganya. Ancaman itu nyata. Sangat nyata. Dan untuk sesaat, Lula benar-benar melihat kemungkinan itu. Ia bisa saja didorong. Terjatuh. Dibuat seolah kecelakaan. Panik mulai merambat, tetapi di balik panik itu muncul keberanian terakhir. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Lula menginjak kaki Roni keras-keras. Pria itu mengerang dan refleks melepaskan cengkeramannya. Lula mendorong ibu mertuanya menjauh, lalu berlari ke arah pintu. Langkahnya goyah, tetapi ia tidak berhenti. Ia menuruni tangga hampir terjatuh. Kejar dia, teriak ibu Roni dari atas. Pintu depan hanya beberapa meter lagi. Lula meraih gagangnya dan membukanya lebar. Udara malam menyambutnya. Ia berlari keluar tanpa menoleh. Suara langkah Roni terdengar di belakangnya. Jantungnya berdetak liar. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus hidup. Dan malam itu, di tengah jalan yang gelap dan sepi, Lula berlari bukan lagi sebagai istri yang ketakutan, melainkan sebagai perempuan yang menolak menjadi korban. Lula tidak berhenti berlari sampai napasnya terasa seperti api di dalam dada. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangannya yang bergetar di aspal. Sandalnya hampir terlepas beberapa kali, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya tahu bahwa rumah itu tidak lagi aman. Bahkan memikirkan kembali ke sana membuat perutnya mual. Suara langkah di belakangnya perlahan menghilang. Entah Roni berhenti mengejar atau memilih strategi lain.
Lula tidak berani menoleh. Ia berbelok ke gang kecil yang lebih gelap, lalu berhenti di balik pagar rumah kosong. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan hanya karena lelah, tetapi karena kesadaran bahwa hidupnya baru saja berubah sepenuhnya. Ia menyentuh tas selempangnya. Perangkat kecil itu masih di sana. Satu-satunya bukti. Satu-satunya senjata. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia menutup mulut dengan tangan agar isaknya tidak terdengar. Selama 5 tahun, ia mengira telah menemukan keluarga. Kini ia berdiri sendirian di jalan malam. Seperti saat kecil dulu ketika ia pertama kali menyadari bahwa tidak semua orang akan tinggal. Namun ada satu perbedaan besar. Dulu ia tidak punya pilihan. Sekarang ia punya. Lula mengeluarkan ponsel dari tas. Tangannya masih bergetar saat membuka daftar kontak. Tidak banyak nama di sana. Ia memang tidak memiliki banyak teman dekat. Selama menikah, hidupnya berputar di sekitar rumah dan keluarga Roni. Tetapi ada satu nama yang membuatnya berhenti. Maya, teman lama semasa kuliah yang masih sesekali bertukar pesan dengannya. Tanpa berpikir panjang lagi, Lula menekan tombol panggil. Telepon berdering beberapa kali. Halo? Suara di seberang terdengar mengantuk. Maya? Suara Lula pecah. Lula? Kamu kenapa? Aku butuh bantuan. Nada suara Maya langsung berubah. Kamu di mana? Lula menyebutkan lokasi seadanya. Aku jemput sekarang, kata Maya tegas. Jangan kemana-mana. Telepon ditutup. Lula duduk di tepi trotoar, memeluk dirinya sendiri. Malam terasa panjang. Setiap suara kendaraan membuatnya tersentak. Ia membayangkan Roni muncul tiba-tiba. Menariknya paksa kembali ke rumah. Beberapa menit kemudian, lampu mobil berhenti di depannya. Maya turun dengan wajah cemas. Ya Tuhan, kamu kenapa? Tanyanya sambil memeluk Lula erat. Pelukan itu membuat pertahanan Lula runtuh. Ia menangis keras untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar. Ayo masuk dulu, kata Maya lembut. Di dalam mobil, Lula mencoba mengatur napas. Kamu kabur dari rumah? Tanya Maya hati-hati. Lula mengangguk. Aku hampir dibunuh. Maya terdiam, seolah tidak yakin mendengar dengan benar. Apa? Lula membuka tasnya dan menunjukkan perangkat kecil itu. Aku punya rekamannya. Sepanjang perjalanan ke apartemen Maya, Lula menceritakan semuanya. Tentang kue beracun. Tentang gula yang dicampur sesuatu. Tentang asuransi dan warisan. Maya menggenggam setir dengan lebih erat. Mereka gila, gumamnya. Sesampainya di apartemen, Maya langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Kamu aman di sini, katanya. Lula duduk di sofa, tubuhnya masih gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana, ucapnya pelan. Aku tidak punya siapa-siapa. Kamu punya aku. Kalimat sederhana itu membuat mata Lula kembali basah. Maya mengambil laptopnya. Kita lihat rekamannya. Lula menyerahkan perangkat itu. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan dapur rumahnya. Roni terlihat jelas menuangkan sesuatu ke dalam kue. Ibu mertuanya berdiri di sampingnya. Tidak ada keraguan. Tidak ada salah tafsir. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Ini bukti kuat, katanya. Tapi mereka bilang kalau aku buka suara, aku juga akan hancur. Bagaimana? Mereka berpengaruh. Punya relasi. Aku tidak tahu seberapa jauh. Maya menatap Lula dengan tegas. Kamu hampir mati. Itu sudah cukup alasan untuk melawan. Kata-kata itu seperti percikan api kecil dalam kegelapan. Lula terdiam. Ia lelah. Sangat lelah. Namun lebih dari itu, ia marah. Marah karena dipermainkan. Marah karena dianggap tidak berarti. Marah karena hampir kehilangan nyawa demi keserakahan orang lain. Aku tidak mau lari selamanya, katanya perlahan. Bagus. Aku mau mereka bertanggung jawab. Maya mengangguk. Kita lapor polisi. Kata itu terdengar besar. Berat, namun juga melegakan. Lula menghela napas panjang. Aku takut. Takut itu wajar, jawab Maya. Tapi kamu tidak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya sejak malam ulang tahun pernikahan itu,
Lula merasakan sesuatu yang berbeda dari ketakutan. Harapan. Kecil, rapuh, tetapi nyata. Ia menatap layar laptop sekali lagi. Rekaman itu bukan hanya bukti kejahatan. Itu adalah pengingat bahwa ia selamat. Bahwa ia masih hidup. Dan selama ia masih bernapas, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi angka dalam polis asuransi siapapun. Malam itu, di apartemen kecil milik seorang sahabat, Lula membuat keputusan yang mengubah arah hidupnya. Ia tidak akan kembali sebagai korban. Ia akan kembali sebagai perempuan yang menuntut keadilan. Pagi datang tanpa banyak warna. Langit di luar jendela apartemen Maya tampak pucat, seperti kanvas yang belum disentuh apapun. Lula duduk di meja makan kecil dengan secangkir teh hangat di tangannya. Tangannya masih sedikit gemetar, tetapi pikirannya jauh lebih jernih dibandingkan beberapa hari lalu. Ia tidak lagi berada di rumah itu. Ia tidak lagi terjebak di antara tatapan dingin dan ancaman halus. Namun ketakutan belum sepenuhnya pergi. Ponselnya sejak subuh dipenuhi panggilan tak terjawab. Roni. Belasan kali. Disusul pesan singkat. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu berlebihan. Kembalilah sebelum semuanya makin rumit. Kamu tidak akan menang. Kalimat terakhir itu membuat dadanya sesak. Lula meletakkan ponsel di meja, layar menghadap ke bawah. Maya keluar dari kamar dengan rambut masih berantakan. Kamu tidak tidur? Tanyanya. Tidak terlalu. Kita tetap ke kantor polisi hari ini? Lula mengangguk pelan. Ada jeda singkat sebelum ia berkata, aku takut mereka memutarbalikkan semuanya. Maya duduk di depannya. Dengan rekaman itu, mereka tidak bisa dengan mudah mengelak. Tapi mereka punya uang. Relasi. Aku cuma. Kamu korban percobaan pembunuhan, potong Maya tegas. Jangan mengecilkan dirimu sendiri. Kalimat itu membuat Lula terdiam. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa merendahkan dirinya. Terbiasa merasa beruntung hanya karena diterima. Kini ia harus belajar melihat dirinya berbeda. Beberapa jam kemudian, mereka duduk di ruang laporan kepolisian. Ruangan itu sederhana, dindingnya putih pucat. Meja kayu di tengah ruangan memisahkan mereka dengan seorang petugas yang mencatat setiap kata dengan saksama. Lula menceritakan semuanya. Dari malam ulang tahun pernikahan, dari rasa pahit di kue, dari rekaman CCTV, dari upaya kedua lewat gula, dari pengakuan tentang asuransi dan warisan. Suara Lula sempat bergetar di awal, tetapi perlahan menjadi lebih stabil. Ketika rekaman diputar di depan petugas, ruangan menjadi sunyi. Roni terlihat jelas di layar. Tangannya menuangkan cairan ke dalam kue. Ibu mertuanya berdiri di sampingnya. Petugas menatap layar tanpa berkedip. Ini rekaman asli? Tanyanya. Asli, jawab Lula. Saya menyalinnya sebelum dihapus. Petugas itu mengangguk perlahan. Kami akan menindaklanjuti laporan ini. Kalimat itu terdengar formal, tetapi bagi Lula, itu seperti pintu yang terbuka. Ia keluar dari kantor polisi dengan napas lebih ringan, meski tahu perjuangan belum selesai. Siang harinya, ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu beberapa detik sebelum mengangkat. Lula, suara Roni terdengar. Nada suaranya tidak lagi lembut. Kamu sudah keterlaluan. Lula menggenggam ponselnya lebih erat. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Kamu menghancurkan semuanya. Kalian yang memulainya. Roni terdiam sesaat, lalu suaranya berubah lebih dingin. Kamu pikir polisi akan langsung percaya? Kami punya pengacara. Bagus, jawab Lula. Aku juga akan punya. Ancaman dalam suaranya kali ini tidak lagi membuat Lula gemetar. Sebaliknya, ada kekuatan aneh yang muncul dari keberaniannya sendiri. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan, bisik Roni. Aku tahu, balas Lula. Dan aku tidak takut lagi. Ia menutup telepon sebelum Roni sempat menjawab. Tangannya memang masih bergetar, tetapi kali ini bukan karena rasa lemah. Malamnya, berita mulai beredar. Entah bagaimana, kabar tentang dugaan percobaan pembunuhan dalam rumah tangga keluarga terpandang itu bocor ke media lokal. Nama Roni disebut. Perusahaannya mulai dipertanyakan.
Foto pernikahan mereka muncul di layar televisi sebagai ilustrasi. Lula menatap layar dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah ingin masalahnya menjadi tontonan publik. Namun mungkin inilah harga dari kebenaran. Maya mematikan televisi. Kamu tidak perlu melihat semuanya. Aku baik-baik saja, jawab Lula pelan. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada rasa perih. Bukan karena nama Roni tercemar, melainkan karena ia menyadari bahwa semua kenangan indah yang dulu ia simpan kini berubah menjadi bukti kebohongan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari nomor tak dikenal. Hentikan sebelum kamu menyesal. Lula membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia menghapusnya. Beberapa menit kemudian, petugas yang tadi menerima laporannya menelepon. Kami sudah mengamankan beberapa barang bukti dari rumah Anda. Rumah Anda? Istilah itu membuat Lula terdiam sejenak. Itu bukan rumah saya lagi, katanya pelan. Kami juga akan memanggil suami Anda dan ibunya untuk dimintai keterangan. Lula menarik napas panjang. Langkah itu akhirnya dimulai. Setelah telepon ditutup, ia berdiri di depan jendela apartemen Maya. Lampu-lampu kota menyala di kejauhan. Hidup terus berjalan, seolah tidak ada yang berubah. Padahal hidupnya telah terbalik sepenuhnya. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Ia tidak tahu seberapa berat proses yang akan ia lalui. Tetapi satu hal sudah pasti. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi diam. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Lula merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Bukan sebagai istri. Bukan sebagai menantu. Melainkan sebagai perempuan yang memilih untuk bertahan dan melawan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang terlalu nyata. Nama Lula terus berputar di antara pesan masuk, panggilan tak dikenal, dan notifikasi berita yang tak ada habisnya. Wajahnya muncul sekilas di layar televisi, diburamkan sebagian, disebut sebagai istri korban percobaan pembunuhan oleh keluarga sendiri. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah menjadi seperti ini. Di apartemen Maya, suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tirai lebih sering tertutup. Pintu selalu terkunci ganda. Setiap bunyi langkah di lorong membuat jantung Lula berdetak lebih cepat. Namun di balik semua ketegangan itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan dalam dirinya. Keberanian. Suatu pagi, ia menerima panggilan dari penyidik. Kami sudah memeriksa rekaman CCTV di rumah Anda. Ada beberapa bagian yang terhapus, tapi tim forensik berhasil memulihkan sebagian data. Lula menahan napas. Dan ada jejak zat kimia pada sisa kue yang kami temukan di tempat sampah dapur. Dunia seperti berhenti sepersekian detik. Itu artinya, suara Lula hampir berbisik. Itu artinya laporan Anda bukan tuduhan kosong. Setelah telepon ditutup, Lula duduk lama tanpa bergerak. Bukan karena terkejut, tetapi karena akhirnya ada validasi. Ia tidak gila. Ia tidak berhalusinasi. Ia tidak membesar-besarkan. Semua yang ia rasakan malam itu nyata. Sore harinya, berita kembali bergulir. Kali ini lebih tajam. Ada pernyataan bahwa pihak kepolisian menemukan indikasi kuat tindak pidana. Nama Roni disebut lebih jelas. Beberapa rekan bisnisnya mulai angkat suara, menyatakan akan menunggu hasil penyelidikan. Bahasa yang terdengar netral, tetapi syarat jarak. Lula menonton tanpa komentar. Maya duduk di sampingnya. Kamu siap kalau ini sampai ke pengadilan? Tanya Maya pelan. Lula menatap layar hitam televisi yang sudah dimatikan. Aku tidak punya pilihan selain siap. Ia sadar, melaporkan adalah langkah pertama. Setelah itu, semuanya akan panjang dan melelahkan. Beberapa hari kemudian, panggilan resmi datang. Roni dan ibunya telah diperiksa. Mereka membantah. Mereka mengklaim rekaman itu hasil manipulasi. Mereka mengatakan Lula mengalami tekanan mental. Ketika penyidik menyampaikan itu, tangan Lula mengepal tanpa sadar. Mereka bilang saya tidak stabil, tanyanya pelan. Kurang lebih begitu. Ada rasa sakit yang lebih dalam dari sekadar pengkhianatan. Dilecehkan sebagai istri tidak cukup. Kini ia juga dianggap tidak waras. Malam itu, Lula duduk sendirian di balkon kecil apartemen. Angin kota berembus pelan.
Ia memejamkan mata, membiarkan semua kenangan 5 tahun terakhir berputar di kepalanya. Tawa, janji, pelukan, tatapan yang dulu ia kira penuh cinta. Apakah semuanya palsu? Atau hanya berubah ketika uang dan warisan menjadi tujuan? Air mata mengalir tanpa suara. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia akhirnya benar-benar melepaskan. Ia tidak lagi merindukan Roni. Ia merindukan ilusi tentang siapa Roni dulu di matanya. Keesokan paginya, telepon kembali berdering. "Kami akan melakukan gelar perkara," kata penyidik. "Jika cukup bukti, status akan dinaikkan." Lula menelan ludah. Menjadi tersangka? Ya. Setelah panggilan itu, ia berdiri di depan cermin kamar mandi. Wajahnya terlihat lebih kurus. Lingkar hitam samar di bawah mata. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih tegas. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan yang menunggu diselamatkan. Ia adalah perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, keputusan itu akhirnya datang. Status Roni dan ibunya resmi dinaikkan menjadi tersangka. Berita itu meledak lebih besar dari sebelumnya. Wartawan mulai mencoba mencari Lula. Beberapa bahkan mendatangi alamat rumah lama. Maya mematikan ponsel Lula untuk sementara. "Kamu butuh istirahat," katanya. Tetapi Lula justru merasa lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena ia menikmati semua ini, melainkan karena ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Ia berdiri di ruang tamu apartemen, memandang cahaya sore yang masuk melalui celah tirai. "Aku tidak akan mundur," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia tahu proses hukum masih panjang. Ia tahu tekanan akan semakin besar. Tetapi ketakutan yang dulu mengikatnya kini berubah menjadi tekad. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, Lula tidak lagi merasa menjadi korban. Ia merasa menjadi saksi. Saksi atas kebenaran. Saksi atas keberaniannya sendiri. Dan perjalanan ini, betapapun beratnya, baru saja benar-benar dimulai. Gedung pengadilan itu berdiri megah dan dingin. Tangga-tangga lebarnya dipenuhi wartawan sejak pagi. Kamera diarahkan ke setiap mobil yang berhenti di depan pintu utama. Lula berdiri di dalam mobil Maya, memandangi kerumunan itu dengan napas yang terasa berat. "Ingat," kata pengacaranya pelan dari kursi depan, "kamu tidak perlu menjawab pertanyaan media. Fokus saja pada persidangan." Lula mengangguk. Tangannya tidak lagi gemetar seperti dulu. Jantungnya tetap berdegup kencang, tetapi bukan karena takut. Lebih karena kesadaran bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari paling menentukan dalam hidupnya. Pintu mobil dibuka. Suara kilatan kamera langsung menyambutnya. "Lula, apakah benar suami Anda mencoba meracuni Anda? Apakah Anda yakin tidak ada kesalahpahaman? Bagaimana perasaan Anda melihat suami Anda jadi tersangka?" Pertanyaan-pertanyaan itu saling bertabrakan di udara. Lula menunduk, melangkah mantap tanpa menjawab. Di dalam ruang sidang, udara terasa lebih berat. Bangku-bangku kayu terisi hampir penuh. Beberapa wajah penasaran menoleh saat ia masuk. Lalu ia melihatnya. Roni duduk di kursi terdakwa. Setelan jasnya rapi seperti biasa. Rambutnya tertata. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Di sebelahnya, ibunya duduk dengan ekspresi yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Untuk sesaat, kenangan lama mencoba menyelinap. Makan malam bersama. Tawa di ruang keluarga. Pelukan saat ulang tahun pernikahan pertama. Namun Lula segera menarik dirinya kembali ke kenyataan. Orang yang ia kenal dulu tidak pernah benar-benar ada. Persidangan dimulai. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas. Kata-kata, "percobaan pembunuhan berencana," menggema di ruangan. Roni menatap lurus ke depan. Ketika hakim memintanya menanggapi, ia berdiri perlahan. "Kami membantah seluruh dakwaan," katanya. Suaranya stabil, terlatih. Ia bahkan sempat melirik ke arah Lula. Tatapan itu dingin. Tidak ada lagi kelembutan palsu. Hanya perhitungan. Satu persatu saksi dipanggil. Petugas forensik menjelaskan tentang zat kimia yang ditemukan pada sisa kue. Tentang kadar yang cukup untuk menyebabkan keracunan serius. Tentang kemungkinan efek fatal jika dikonsumsi lebih banyak.
Lula mendengarkan dengan perut terasa mual. Itu berarti jika malam itu ia tidak menghentikan suapan kedua, ia mungkin tidak akan duduk di sini hari ini. Pengacaranya memberi isyarat agar ia tetap tenang. Lalu tiba gilirannya. Namanya dipanggil. Langkahnya menuju kursi saksi terasa panjang, tetapi mantap. Ia bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan ia melakukannya. Ia menceritakan malam ulang tahun pernikahan itu. Tentang rasa pahit yang aneh. Tentang kecurigaan yang mendorongnya memeriksa dapur. Tentang rekaman CCTV yang ia salin sebelum dihapus. Suasana ruang sidang sunyi. Bahkan suara kertas pun terdengar jelas. Ketika jaksa selesai, giliran pengacara Roni berdiri. "Saudari Lula," katanya dengan nada yang terdengar sopan namun tajam, "apakah Anda pernah memiliki masalah rumah tangga sebelumnya?" "Tidak yang mengarah pada kekerasan," jawab Lula tenang. "Apakah benar Anda dan suami Anda memiliki perjanjian harta bersama yang cukup besar?" "Ya." "Apakah mungkin Anda merekayasa semua ini untuk keuntungan finansial?" Beberapa orang di ruang sidang berbisik. Lula menatap langsung ke arah pengacara itu. "Jika saya ingin uang," katanya pelan namun jelas, "saya tidak perlu hampir mati untuk mendapatkannya." Ruangan kembali hening. Pengacara itu mencoba sudut lain. "Mengapa Anda memasang CCTV tanpa sepengetahuan suami?" "Karena saya mulai merasa tidak aman. Tanpa bukti sebelumnya, saya punya insting. Dan insting itu menyelamatkan hidup saya." Hakim mengangkat tangan, memberi tanda agar pertanyaan berikutnya diajukan. Roni tiba-tiba berdiri. "Dia tidak stabil," katanya keras. "Dia selalu curiga berlebihan." Hakim mengetukkan palu. "Tenang. Anda akan mendapat kesempatan berbicara." Namun ledakan kecil itu sudah cukup untuk membuka sedikit topengnya. Lula tidak menoleh. Ia tidak lagi perlu pembuktian emosional. Fakta sudah berbicara. Sidang ditunda menjelang sore. Di luar gedung, langit mendung menggantung rendah. Maya memeluk Lula begitu mereka keluar. "Kamu luar biasa," bisiknya. Lula tidak merasa luar biasa. Ia hanya merasa jujur. Beberapa minggu berikutnya, sidang terus berjalan. Ahli digital memverifikasi keaslian rekaman. Tidak ada manipulasi. Metadata menunjukkan waktu yang konsisten. Saksi lain, seorang pegawai toko bahan kimia, mengaku pernah menjual zat tersebut kepada seseorang yang ciri-cirinya cocok dengan Ibu Roni. Tekanan semakin berat bagi pihak terdakwa. Dan akhirnya, hari putusan tiba. Ruang sidang kembali penuh. Lula duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Napasnya teratur, meski jantungnya tetap berdebar. Hakim membacakan putusan panjang. Tentang bukti yang cukup. Tentang niat yang terbukti. Tentang perencanaan yang jelas. Setiap kalimat terasa seperti langkah menuju akhir dari mimpi buruk panjang. Menjatuhkan pidana penjara. Kata-kata itu menggema di telinga Lula. Ia tidak langsung mendengar jumlah tahunnya. Yang ia dengar hanyalah satu hal. Keadilan. Roni menoleh padanya sekali lagi saat petugas mendekat. Tatapannya kali ini bukan dingin, melainkan kosong. Dan untuk pertama kalinya, Lula tidak merasakan apapun saat membalas tatapan itu. Tidak marah, tidak benci, tidak sedih. Hanya lega. Di luar gedung pengadilan, hujan turun perlahan. Lula berdiri di bawah langit abu-abu itu, membiarkan butiran air menyentuh wajahnya. Ia masih hidup. Ia selamat. Dan ia menang, bukan karena menghancurkan seseorang, tetapi karena berani melindungi dirinya sendiri. Perjalanannya belum selesai. Ia masih harus membangun hidup baru, menyusun kembali mimpi-mimpinya, dan belajar percaya lagi pada dunia. Namun hari itu, di bawah hujan yang turun pelan, Lula akhirnya merasa bebas.